kita akan sejenak mengenang haul Allahu Yarham Syekh Abu Bakar bin Salim lewat pembacaan manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hamid. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin al-muhtaramin, akhussu bidzikir jumlatan minal habaib, khususan sahibul majlis Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, juga segenap para habaib Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Saleh bin Yahya Al-Hamid, dan khususan dhaifin al-kiram Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Sagaf, dan seluruh para habaib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Tidak berpanjang-panjang, tadi sudah diucapkan oleh MC kita Al-Habib Rais bin Muhammad Al-Hamid mengenai tentang sekelumit tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Oleh karenanya kita langsung membaca daripada manaqib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga dengan pembacaan manaqib beliau ini mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau memiliki nasab yang mulia yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sagaf. Kemudian bersambung tali nasab beliau yang mulia kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Tajul Akabir Wahawi Jami'il Mafakhir Fakhrul Awalim Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau dilahirkan tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Dan beliau sejak lahirnya sudah mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan perhatian dan adab nabawi, sehingga beliau tumbuh dalam lingkungan yang mulia, lingkungan yang rapi, lingkungan yang teratur, bukan hanya duniawinya tetapi lebih dari itu. Orang tuanya lebih mementingkan perihal ukhrawi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dahulu orang yang berada di kota Tarim itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ketika mereka lahir, kemudian belum sampai umur mereka balik, mereka sudah menghafalkan Al-Quran. Sehingga menjadi sebuah aib apabila ada seseorang anak yang dilahirkan di kota Tarim, terlebih lagi dia dari seorang sadah Bani Alawi, namun tidak menghafalkan Al-Quran. Dan inilah yang didapatkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dari kedua orang tuanya. Dan beliau bahkan sebelum kelahirannya telah banyak mendapatkan perhatian dan bisyarah, kabar gembira dari ulama-ulama dan para aulia yang jauh datang sebelum Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antaranya Al-Imam Al-Syekh Al-Habib Alwi bin Muhammad Bajahdab. Dahulu beliau ketika masuk ke satu kota yang bernama Kota Inat. Ketika beliau masuk, ketika itu Kota Inat belum seperti kota. Hanya padang tandus yang di dalamnya tidak ada bangunan, bahkan masyarakat hanya bisa dihitung. Tapi kemudian Syekh Alwi bin Muhammad Bajahdab beliau mengatakan, kelak akan lahir di tempat ini seorang anak dari golongan kami yang akan membesarkan dan memakmurkan kota ini. Dan ternyata beliau juga menunjuk satu tempat, dan kelak di tempat tersebut akan dibangun satu masjid oleh anak-anak kami. Dan ternyata beratus tahun kemudian hal itu terjadi, dan itu dilaksanakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di masa kecilnya beliau banyak belajar kepada para ulama, walaupun sempat di masa-masa kecilnya ketika beliau berumur 7 sampai 9 tahun, beliau tidak seperti anak-anak sebayanya. Beliau lebih banyak bermain.
Sedangkan anak-anak yang sebaya dengan beliau ketika itu sudah fokus untuk belajar dan menghafalkan funun-funun syariah, materi-materi keagamaan, sehingga kemudian ayahnya Al-Imam Salim bin Abdullah ini datang kepada Al-Habib Ahmad Al-Akbar bin Syihabuddin untuk mengadu tentang keadaan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka kemudian Al-Habib Ahmad Syihabuddin mengatakan, wahai Salim, tenang, anak kamu Abu Bakar ini akan mendapatkan magom kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keadaannya akan jauh lebih baik daripada keadaan sekarang. Kamu tidak usah mengkhawatirkan tentang keadaannya, karena dahulu kakeknya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf suatu ketika sedang duduk bersama saudara-saudaranya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, datuk daripada tamu kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf, itu memiliki 13 anak. 13 anaknya ini semuanya rajanya para wali. 13 anaknya ini semuanya kutub. Di antaranya Syekh Imam Umar Muhdar, Syekh Abu Bakar As-Sakran. Ini anak-anaknya Habib Abdurrahman As-Segaf. Suatu ketika sedang ada perkumpulan keluarga. Imam Umar Muhdar, Habib Abu Bakar As-Sakran, ini magomnya, kedudukannya tinggi, orang tahu, masyhur. Sehingga kemudian Abdullah, buyutnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, itu terbesit di dalam hatinya. Alangkah mulianya saya punya kakak berdua, memiliki magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, masyhur, dikenal oleh para manusia. Kemudian ternyata ayahnya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu mengkasyaf, membaca apa yang ada di dalam hati anaknya. Kemudian mengatakan, wahai Abdullah, kamu jangan khawatir, kelak akan keluar dari sulbimu orang yang magomnya juga tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata yang dimaksud oleh datuknya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim banyak belajar kepada para guru yang hidup di zamannya. Di antaranya Al-Habib Umar Basyiban, kemudian Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Syihabuddin, kemudian di antara guru besarnya dan Syekh futuhnya Syekh Ma'ruf Bajamal. Hingga suatu ketika istri daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini pernah kesulitan melahirkan. Ketika kesulitan melahirkan, istrinya ngomong kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh Abu Bakar, tawassullah engkau kepada datuk-datukmu untuk memudahkan kelahiranku pada saat ini. Maka kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, tidak, aku tidak bertawassul kepada mereka saja, tetapi tawassulku yang akan memudahkanmu ketika aku bertawassul kepada guru besarku Syekh Ma'ruf Bajamal. Jadi ini salah satu akhlak daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana beliau sangat amat memuliakan guru besarnya. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tumbuh besar, beliau banyak melakukan mujahadah, melawan hawa nafsunya, sehingga membuat beliau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya beliau dari sejak remajanya, beliau datang dari kota Lisik ke kota Tarim setiap malam berjalan kaki, sedangkan jaraknya itu ratusan kilo. Berjalan kaki, tidak naik motor pak. Habis itu datang ke kota Tarim, kemudian mengisi bak-bak yang ada di masjid kota Tarim sebanyak 360 masjid. Itu diisi oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dahulu diisinya bukan dengan nyalakan keran, tidak, harus menimba dengan sumur. Dan ini dilakukan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bukan 1 malam 2 malam, tetapi bertahun-tahun untuk menghilangkan sombong yang ada di dalam dirinya. Sehingga kemudian ketika ini hilang, naiklah magom Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim juga adalah seseorang yang terkenal dengan akhlaknya, kemudian dengan karomnya. Di antara akhlak mulia Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah seseorang yang terkenal dengan kemurahan tangannya dan ketawaduannya. Tadi sudah dikutip oleh MC kita Al-Habib Rais bin Muhammad Al-Hamid mengenai tentang tawaduknya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ahlan wa sahlan. Kita lanjut tentang akhlak Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tawadunya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sampai kemudian beliau berdoa sebagaimana yang diutarakan oleh Habib Rais Al-Hamid. Ini doa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ini doa memang timbul dari hati Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, menunjukkan ketawaduan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau juga dikenal dengan seseorang yang murah tangan, hingga beliau terkenal memiliki matbah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim.
dapur Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dapurnya ini terbuka 24 jam bagi siapapun yang hadir, mau dikenal tidak dikenal, orang kota atau musafir, siapa yang membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, silahkan datang ke dapur Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, maka akan dijamu makanan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan dikisahkan setiap hari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menghabiskan minimal 500 gurus. Gurus itu karung beras untuk menjamu para tamu-tamu dan orang-orang musafir yang datang kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemurahan tangan sehingga tidak ada orang yang sedekah kecuali memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Suatu ketika diceritakan ada seseorang yang majzub. Orang yang majzub ini kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dapurnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ternyata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu tidak berada di kota Inak, sedang keluar. Sedangkan bahan makanan yang ada di dapur Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu sedang habis, kekurangan. Datanglah kemudian seorang yang majzub ini meminta kepada orang yang berada di dapur tersebut, orang yang khidmah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk menjamu dengan makanan. Ternyata kemudian khadimnya mengatakan, wahai tuan, persediaan makanan yang ada di dapur kami saat ini sedang kehabisan. Maka kemudian orang yang majzub ini mengatakan, kalau begitu saya akan mendoakan dapur ini akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan berlanjut kemuliaan dapur ini, bagaimana menjamu orang. Sehingga ketika sampai kabar ini ke telinga Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, maka kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sempat was-was dengan doanya orang yang majzub. Karena doa orang yang majzub ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batas, tidak ada hijab. Apa yang dikatakan bisa langsung makbul, bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim meminta ketika itu bangun malam bertahajud kepada Allah agar supaya doa ini jangan sampai diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Ini Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim malu, takut kalau tidak bisa menjamu orang lain. Sehingga kemudian setelah Syekh Abu Bakar bin Salim bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ternyata orang yang majzub itu langsung datang kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan mengatakan bahwasanya dapurmu ini adalah dapur yang bersambung kepada madatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sampai hari kiamat tidak akan terputus jamuan makanan daripada dapur Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini tentang kemuliaan, kemurahan tangan dan hatinya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ada orang yang terkenal dengan akhlaknya, dengan suluknya, sehingga menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran kalau orang-orang yang seperti ini memiliki karomah, sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Di antara karomah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, suatu ketika ada satu orang yang datang namanya Syekh Bakri dari kota Makkah. Diceritakan ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sedang duduk di majelisnya bersama para murid-muridnya dan sahabatnya, ketika itu datanglah seseorang yang gelagaknya itu seperti darwish, orang badui. Kemudian ternyata ketika orang itu datang disambut oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim bangun kemudian menyambut orang tersebut, kemudian dudukkan di samping Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya kepada orang tersebut, "Ya Syekh, apakah engkau memiliki anak?" Kata Syekh ini, "Tidak. Tetapi saya, wahai Syekh Abu Bakar, memiliki istri. Istri saya sudah saya tinggalkan berbulan-bulan." Maka kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu memiliki cangkir berwarna merah. Itu diambil oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, diisi kopi, kemudian dituangkan. Dibawa ke sebelah, ke tempat yang tidak ada orang. Ke tempat yang tidak ada orang, itu ditaruh sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian ditinggal. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim langsung mengatakan kepada Syekh Bakri yang berada di sampingnya, "Wahai Syekh, saat ini istrimu sedang hamil. Dan sudah 3 hari dia mengalami kesulitan di dalam kelahirannya. Sehingga saya kirimkan 1 kopi ini bersama finjannya dengan cangkirnya untuk memudahkan kelahirannya. Dan besok insya Allah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka namakanlah anak laki-laki tersebut dengan apa? Demikian-demikian." Maka kemudian setelah berbulan-bulan Syekh Bakri ini meninggalkan majelis Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dengan kejadian tersebut. Kemudian pulanglah ke Mekah Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Bakri tersebut. Ternyata ketika sampai di rumah istrinya, dia mendapati cangkir merah yang berada di hadapannya ketika itu. Dan ternyata betul,
istrinya menceritakan hal yang sama persis diceritakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Istrinya bercerita bahwasanya ketika aku mengalami kesulitan di dalam kelahiranku, tiba-tiba aku mendapatkan satu cangkir gelas isinya kopi. Ini cangkirnya. Kemudian aku mendapatkan kemudahan di dalam kehamilan. Kemudian aku namakan anak tersebut dengan nama Fulan bin Fulan. Ternyata kemudian Syekh Bakri mengatakan, sungguh benar Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu mengatakan hal ini sama persis dengan apa yang kau katakan. Dan inilah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau wafat tanggal 27 Zulhijjah. Beliau meninggalkan jasadnya, meninggalkan kita, tetapi keberkahannya sampai hari ini berada bersama kita. Bukan hanya itu, namanya sampai hari ini kita dengar. Beliau dilahirkan di kota Tarim, wafat di kota Inak, tetapi sampai hari ini cahaya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, nama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sampai hari ini berkibar dan kemudian didengarkan oleh kita. Semoga dengan berkah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah jadikan kita menjadi orang-orang mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, mendapatkan anugerah. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang tidak pernah mengecewakan orang yang bertawassul kepada beliau. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Abu Bakar bin Salim, jina ilaikum ghasidin wa ala babikum waqifin wa bikum mutawassilin. Syekh Abu Bakar bin Salim, khatirak al-yawm ma'ana ya adimal jah wal khallatu khayyibna. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, khususan anak Al-Habib Husain bin Ahmad bin Utsman Al-Hamid, dijadikan menjadi anak yang berkah, yang soleh, dan seluruh orang-orang yang hadir di majlis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya dunia akhirat. Orang-orang tua kita dijaga, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jalibal kulli khair wa dafi'al kulli syarr bimisli ma wa abauna wa ajdaduna syuyukhuna bi sirri asraril Fatihah. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dan mengambil waktu yang terlalu lama. Hazaminni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.